Selamat datang di Deutsch Lernen, tempat belajar bahasa Jerman andalan untuk kalian. Oke, yang di video sebelumnya kita udah bahas tentang gimana caranya kita bertanya sesuatu yang disukai oleh orang lain ya. Nah, ini tambahan juga, kita sebenarnya bisa juga kalau untuk bertanya hal tersebut, kita langsung tanya kayak, Tanzen Sie gern, kamu suka sesuatu nggak? Nah, kalau Tanzen, ada yang ingat? Tanzen artinya apa? Ya, dance. Ya, dance itu bahasa Inggris apa? Dansa. Ya, dansa. Dansa, tari atau apalah. Tanzen Sie gern, ya ingat gern ini apa? Ya, gern ini adalah topik kesukaan ya. Kelewatan. Nah, Tanzen Sie gern, kamu suka dansa nggak? Berarti jawabnya bisa iya, ya kan? Kalau misalnya iya suka, iya-nya bisa gern, ya kan? Atau yang Serger suka banget dansa, ya. Atau yang seperti nicht so gern, atau misalnya nicht gern. Nah, kalau misalnya ini, misalnya nicht gern, tidak suka, ya, tidak suka berdansa. Nicht gern, tidak suka dansa, atau yang biasa saja. Biasa saja berarti apa? Es geht so ya, es geht so. Artinya biasa saja. Atau yang sebenarnya kalau nicht so gern, ya bisa juga. Nicht so gern, tidak terlalu suka. Nah, itu boleh teman-teman pilih ya. Artinya, salah satu bentuk kalimatnya itu kita bisa gunakan yang ini. Kita bertanya, kamu suka dansa nggak? Kamu suka baca buku nggak? Kamu suka apa lagi? Kamu suka aku nggak? Ya, itulah namanya juga usaha ya kan. Misal kochen Sie gern, kamu suka masak nggak? Konsigen, pokoknya bentuk-bentuk yang dia itu kata kerjanya masih memiliki en di sini ya. Tanzen, kochen, terus apa lagi lesson, lesson apa membaca ya. Lesson singen. Nah, singen apa? Kayak di bahasa Inggris berarti bernyanyi. Kamu suka nyanyi nggak? Nah, jadi itu contohnya ya. Oke, yang tambahan dari video kemarin ya. Jadi kemarin sebenarnya bukan di pause sih, tapi kita lanjut di video ini topiknya, yaitu tentang tempat-tempat umum. Nah, teman-teman tahu ini apa? Allianz Arena ya, stadionnya Bayern Munchen. Ya, maklum fansnya, oke? Ya, belum fans lama lah. Stadionnya Bayern Munchen. Ya, tulis aja stadion. Ya, teman-teman juga tahu kan kalau ini stadion. Ya kan bentuknya stadion aneh-aneh dan kadang bentuknya ya begitu. Bulat, ya kan. Nah, jadi kita juga bisa bertanya tentang sukaan tapi berhubungan dengan tempat. Misal, salah satu bentuk kalimatnya itu kita bisa pakai yang seperti ini. Gehen wir apa ya? Ins apa ini kalau stadion sepak bola? Ins Fußball Fus. Nah, pakai beta seperti ini ya. Fußball Stadion. Stadion atau stadium ya? Bentar. Stadion, oke benar. Gehen wir ins Fußballstadion. Jadi ini kalau misalnya teman-teman belum tahu dibacanya kayak double S ya. Fus. Nah, Fußballstadion. Apa artinya kira-kira gehen? Ada yang masih ingat gehen? Gehen, pergi ya. Pergi. Wir, kita. Kita ke Fußballstadion, ke stadion sepak bola. Intinya apa sih di kalimat ini? Ya intinya ngajak, ya kan? Intinya ngajak, mau nggak? Kalau mau nggak, kita bahasa gak formal aja ya. Mau nggak kita ke stadion sepak bola? Ya, stadion sepak bola. Nah, ingat kalau misalnya seperti ini, bentuknya apa? Bentuknya apa? Cara jawabnya gimana? Cara jawabnya,
Ya, kalau misalnya setuju, di mana nulisnya ya? Nah, di atasnya aja deh ya. Sorry, tempatnya kepenuhan. Nanti dua gambar lagi bakal dijelasin. Kalau misalnya kita setuju, kita jawab ya, gern. Jadi arti gern di sini sebenarnya itu bukan suka. Nggak mungkin dong ketika literally dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkannya kayak, mau nggak kita ke stadion sepak bola? Oh iya, suka. Saya suka ke stadion sepak bola. Ya, siapa tahu sebenarnya dia biasa aja, tapi dia menerima tawaran untuk diajak ke stadion sepak bola. Maka jawabnya, ya, Gern. Ya, memang formatnya kayak begitu. Jadi, ketika kita menyetujui tawaran lawan rekan bicara kita jawabnya, ya, Gern. Kalau misalnya nggak mau, nine. Ya, tapi kalau misalnya biasanya orang pasti nggak suka dong ketika ketika kita bilang, nggak mau ke stadion sepak bola. Masa jawabnya sampai di situ doang? Nggak dong, pasti mungkin ada alasannya, atau karena apa? Nggak mungkin kita jawab, no, nggak mau, gitu doang. Tapi biar lebih sopan, ya, kita biasanya menambahkan das get leider nih. Das get leider nih. Leider nih. Kalau misalnya versi aku sendiri nih, biasanya bacanya begini sih. Das geht la ini bacanya kayak gimana sih? Leider. Ya, leider ya. Pakai kayak AI. Das geht leider nih. Ini artinya apa sih das geht leider nih? Ini sebenarnya satu kesatuan ya, teman-teman. Jadi ini semacam ungkapan bahwa aduh, sayangnya gue nggak bisa nih nerima ajakan lo, atau misalnya gue udah ada agenda lain mau ngapel ke rumah pacar gue atau apalah. Ya, ini that, das itu kan that ya. That berarti tawaran tersebut. Das get leider nih. Leider itu ya kayak unfortunately, sayangnya. Ya, nih itu tidak ya. Get itu ya kayak gehen tadi, pergi. Waduh, sayangnya gue kagak bisa pergi nih sama lo. Nah, nine, das geht leider nih. Jadi biar sopan kita jawabnya seperti ini ya. Nah, misalnya, gehen wir ins Fußballstadion? Mau nggak kalau kita ke stadion sepak bola? Nein, das geht leider nih. Sorry ya, kayaknya gue nggak bisa pergi deh. Udah ada acara atau misalnya apa, ya alasannya mungkin nanti teman-teman bisa ungkapkan dengan bentuk kalimat yang lain ya. Tapi intinya seperti itu aja, kita ngomong nine das geht leider nih. Orang juga pasti tahu kok kalau misalnya, oh ya udah mungkin ada agenda dia dan sebagainya. Nah, kalau misalnya setuju, ya Gern. Terus apakah cuma sampai di situ doang? Enggak dong, pasti kita mau tahu lebih. Tahu lebihnya di dalam hal apa? Ya, kapan kita ke stadion sepak bolanya. Oh ya, sebagai tambahan, Ins Fußballstadion itu satu kesatuan. Jadi ketika kita mengungkapkan tentang suatu tempat, misalnya ke stadion sepak bola, kita bilangnya ins Fußballstadion. Berarti dari dua gambar selanjutnya nanti teman-teman bisa variasiin. Gehen wir apa? Ini museum ya. Ya, ins museum. Ya, jadi gambar kedua ini adalah museum. Ins museum. Terus yang gambar ketiga itu apa? Ya, teman-teman boleh anggap itu restoran atau cafe juga boleh ya. Jadi kita tulis aja deh di sini. Ins restoran. Ya, restoran sama penulisannya kayak bahasa Inggris ya. Atau cafe. Cafe itu kalau di dalam bahasa Jerman dia e-nya itu pakai curak ya. Curak kalau misalnya orang yang pernah belajar bahasa Sunda ngerti sih. Jadi kayak tanda ke atas kayak gitu. Cafe. Ins Cafe. Jadi kita bisa bertanya, gehen wir ins Museum, ins Restaurant, terus apalagi ins Stadion, stadion secara umum ya, atau pokoknya tempat-tempat apapun lah, ins banyak banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cari nama tempat itu istilahnya dalam bahasa Jerman
gimana cara nyebutnya, oke? And then apalagi? Oh iya, waktu, pasti nanya waktunya dong. Oh iya, saya mau nih menerima ajakan kamu untuk ke stadion sepak bola, tapi kapan? Nah, jadi di sini teman-teman bisa cek ya. Ya sama sih, kopas juga terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Jerman dari hari-hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Monday. Monday dimulai dari Senin kan sampai Sunday, sampai Minggu. Ada Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ya. Teman-teman mungkin ngomongnya tag atau tag, yaitu nanti teman-teman boleh cari sendiri pelafalannya ya. Jadi ini Dienstag. Jadi ini Dienst ya. Kalau aku sendiri bacanya Dienstag. Terus Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch pakai WOH kayak gitu. Mittwoch. Terus Donnerstag, Freitag. Ingat kalau ada terus depannya ada i, kita bacanya Freitag, Samstag, dan Sonntag. Ya, kalau misalnya S di depan biasanya mungkin orang-orang nyebutnya kayak Z, Sonntag atau Sonntag. Kayaknya sih yang Z ya, Sonntag. Oke. Nah, jadi ketika misalnya kita bertanya hari apa, atau misalnya kita nawarin, langsung aja kita ngomong am Montag, hari Senin mau nggak? Jadi ini spesifik sebenarnya teman-teman ya. Mungkin di beberapa video selanjutnya kita akan bahas kalau am itu di depannya hari. Oke? Setelahnya am ini adalah nama hari dalam bahasa Jerman. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Am Montag bagaimana ya artinya sebenarnya adalah hari Senin mau nggak? Hari apa Montag? Ya hari Senin mau nggak? Hari gimana nih anaknya ya? Hari Senin mau? Ya terserah teman-teman gimana menerjemahkannya ya. Tapi pasti tahu kan inti dari kalimat ini, yaitu kita menawarkan hari Senin mau. Kalau misalnya bisa, ya gern, sama seperti yang sebelumnya ya. Cara jawabnya ya gern, atau misalnya nein das geht leider nih. Tapi kalau misalnya das geht leider nih, ini kan jelas nggak bisa pergi. Berarti kalau misalnya jangan hari Senin deh, mungkin hari Selasa aja. Nah, berarti kita jawabnya adalah ya sebenarnya sama aja, nein das geht leider nih. Sama dengan yang ini ya. Nah, jadi ini kita tandain aja deh. Ya, gern, misalnya kita setuju untuk pergi di hari Senin. Atau kita nggak setuju, kita bilang aja nein das geht leider nih. Jadi seperti itu. Am Montag, am Freitag, hari Senin mau? Atau misalnya kita bertanyanya kayak begini, kapan kita akan pergi? Berarti kalau kapan apa? Wann. Wann gehen wir? Ya, ins. Oh ya, ini ada lagi yang populer, ins Kino, Kino, cinema. Ya, berarti intinya adalah bioskop ya. Bioskop. Jadi ini salah satu bentuk kalimat kalau misalnya teman-teman mau nanyain kapan kita pergi ke bioskop. Jadi dia itu nggak nawarin hari secara langsung, tetapi kita bertanya dulu kapan ya, pakai bahasa pakai bahasa Jerman jelas ya, tapi secara nggak langsung gitu. Kita nawarin kapan nih kita perginya, nggak langsung tembak oh hari Senin, Selasa, Rabu, nggak kayak gitu. Ya bisa juga pakai yang nomor satu ini atau yang nomor dua ini. Terserah ya. Gehen ya, pergi kan? Pergi, terus kita ke kino, ke sinema, atau ke bioskop. Wann gehen wir ins Kino? Berarti nanti jawabnya apa? Ya jawabnya bisa pakai yang nomor satu. Biasanya pun juga jawabnya nomor satu, ya kan? Gak mungkin dong langsung tembak hari Senin, hari Selasa. Tapi pasti
ketika kita ditanya tersebut, kita nawarin dulu ya kan, kapan nih kita pergi ke bioskop? Misalnya kita mikir dulu, oh hari Senin deh, mau nggak? Nah, pasti kan kita nanyanya gitu dong. Nggak mungkin langsung state, hari Senin kita pergi ke bioskop. Kita nawarin dulu. Kita tanya, kita ketika ditanya wann gehen wir ins Kino, dan variasi kalimatnya, terserah teman-teman ya, subjeknya, kegiatannya, atau tempatnya, kita bisa jawabnya seperti yang di nomor satu. Amonta, hari Senin mau nggak? Terus habis itu jawabnya ya balik lagi ke yang ini tadi. Ya, gern. Oh ya, boleh. Atau misalnya nein, das geht leider nih. Aduh, sayangnya kayaknya hari Senin nggak bisa deh. Terus kalau misalnya kita nawarkan hari, gimana kalau misalnya hari Selasa? Ya, kita pakai format nomor satu ini lagi. Am Dienstag. Nah, terus ya udah balik lagi aja ke yang tadi ya kan. Oh iya, Gern. Atau misalnya kayaknya di Instag juga nggak bisa deh. Waduh, ini orang banyak amat kegiatannya. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Bisa bolak-balik. Intinya adalah ketika kita menyanggupi sesuatu tawaran, kita bisa jawab ya, Gern. Atau misalnya, nein, das geht leider nicht. Kayak gitu ya. Oke, and then kita akan berlanjut ke video selanjutnya ya nanti. Jadi intinya adalah ini kita bertanya tentang kesukaan atau kesanggupan seseorang ketika misalnya kita mengajak dia ke suatu tempat. Oke?